Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi 12, yaitu konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Fania Ramadhani dengan akhiran NIM 19 dan teman saya Ardati dengan akhiran NIM 20. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep negara dalam Islam. Konsep negara dalam Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada beberapa aspek konsep negara dalam Islam. Yang pertama, kepemimpinan yang adil atau khalifah. Negara dipimpin oleh khalifah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, ada keadilan. Negara harus menegakkan keadilan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap rakyat atau mas'uliyah. Pemimpin negara harus menjaga kesejahteraan dan keamanan rakyat. Yang keempat, ada syariat Islam. Negara wajib menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, ada musyawarah atau syura. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, melibatkan partisipasi umat. Yang terakhir, kebebasan beragama dan keberagamaan. Negara mengakui kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas. Yang kedua, ada hubungan negara dan agama. Pertama, Islam tidak memisahkan antara agama dan negara atau anti-sekularisme. Islam menolak sekularisme karena agama dan negara dianggap satu kesatuan. Seluruh aspek kehidupan termasuk politik dan pemerintahan harus diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, negara harus memastikan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sesuai syariat, menjaga moralitas, dan menjamin kesejahteraan umat. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai pedoman kebijakan negara. Negara wajib mendorong kebaikan dan mencegah kemaksiatan dalam seluruh aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, dan pendidikan. Yang ketiga, konsep pemerintahan menurut Islam. Pertama, berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber utama hukum dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Pemerintah dan kebijakan yang diterapkan hanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, seperti menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemimpin negara disebut khalifah atau imam. Khalifah berarti pengganti atau wakil dari Allah di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan menjaga kesejahteraan umat. Pemimpin ini harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan sesuai dengan syariat Islam. 3 prinsip utama pemerintahan menurut Islam. Yang pertama, syura atau musyawarah. Pengambilan keputusan melalui konsultasi antara pemimpin dan rakyat. Yang kedua, keadilan. Pemimpin harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga, maslahat umat.
Kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umat. Paradigma politik bernegara dalam Islam. Yang pertama, bertauhid sebagai landasan utama. Negara harus berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kebijakan harus sesuai dengan ajarannya. Yang kedua, keadilan sebagai pilar utama, yaitu pemerintah Islam harus menegakkan keadilan untuk semua rakyat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, syura dan maslahat rakyat, yaitu pemerintah harus diambil melalui musyawarah atau syura dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pedoman moral, yaitu agama memberi panduan moral bagi pemimpin dan rakyat untuk bertindak adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, persatuan dan harmoni, yaitu agama menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat dengan mendorong toleransi dan kerjasama. Yang ketiga, keadilan sosial dan kesejahteraan, yaitu agama mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang terakhir, kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa negara dan agama tidak terpisah dengan pemerintahan berlandaskan syariat, keadilan, dan maslahat umat. Pemimpin bertanggung jawab menegakkan hukum Islam melalui musyawarah dan keadilan. Agama berperan sebagai moral menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Menurut mereka, gimana sih bentuk syura dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana penerapan nilai-nilai pemerintahan Islam di lingkungan sekitar, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip keadilan dalam Islam seperti yang dicontohkan dalam pemerintahan Islam? Contohnya dalam lingkungan keluarga atau sekolah, kita bisa bersikap adil, jujur, dan tidak pilih kasih, serta saling menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan kecil yang kita miliki. Nah, prinsip keadilan ini tuh tidak hanya berlaku untuk seorang pemimpin, tetapi juga untuk semua orang. Oke, selanjutnya. Apa bentuk musyawarah atau syura yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Musyawarah ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, ataupun kelompok belajar untuk mengambil suatu keputusan. Dalam Islam itu tidak mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara sepihak, tetapi dibicarakan bersama dan juga agar adil dan disepakati oleh semua pihak. Oke, terima kasih. Islam menekankan amanah dalam kepemimpinan. Menurut kamu, jika kita menjadi salah satu pemimpin yang amanah meski dalam skala kecil, baik itu ketua kelas maupun panitia? Menurut saya dengan menjalankan tugas dengan jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan juga bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Karena tanggung jawab sekecil apapun pasti akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah nanti. Dalam keluarga atau lingkunganmu, apakah ada contoh dalam penerapan nilai-nilai pemerintahan Islam yang kamu alami dan yang kamu lihat? Menurut saya itu misalnya dalam lingkup keluarga, itu kan orang tua pasti berdiskusi sama anaknya. Nah, itu juga sudah menerapkan musyawarah. Terus misalnya kalau kita berada di sekolah kan guru pasti memperlakukan semua murid dengan adil. Itu juga contoh keadilan seperti dalam prinsip pemerintahan Islam. Baik, terima kasih. Nah, itulah hasil dari tanggapan kedua orang tersebut tentang penerapan nilai-nilai pemerintahan Islam di lingkungan sekitar, serta bentuk syura dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.